penerapannya di fisika ya. Kita lanjutkan dengan penerapannya di fisika. Kelihatan gambarnya sana? Terlihat, Pak. Nah, baik. Kelihatan, Pak. Agak sulit di sini, hati-hati. Di sini saya pelan-pelan, saya tidak pada ngebut. Yang lebih baik paham daripada banyak. Ini karena saya tadi laptop ini dipakai anak saya, jadi saya tidak bisa menampil yang bahasa Indonesia. Saya copy aja tadi dari buku BOAS. Tapi yang penting penjelasannya. Ya, kalau kemarin Pak Lari ngasih buku saya sudah diterjemahkan sebenarnya Pak Lari. Ya. Baik, kita lihat di sini penerapannya di mekanika berarti ya. Kita ingin mencari frekuensi karakteristik dari suatu getaran. Ya, jadi hati-hati ada frekuensi alamiah. Frekuensi karakteristik. Ya, frekuensi alamiah itu yang disebut dengan frekuensi linear, ada frekuensi sudut. Yang frekuensi linear itu satuannya Hertz, kalau sudut itu satuannya radian per sekon. Ya. Kita lihat di sini ada 3 buah pegas yang disusun secara seri dengan konstanta masing-masing K, dan ada 2 benda diletakkan di antara masing-masing pegas tersebut. Ya, di sini jelas akan bekerja atau berlaku hukum Hooke. Ada F sama dengan min K kali delta X. Kalau dia pada semua X, kalau kita pakai semua Y, berarti F sama dengan K kali min K kali Y, karena min menunjukkan arahnya berlawan dengan simpangan. Demikian pula, karena berbicara gaya, tidak terlepas dari hukum kedua Newton. Ya, kalian tahu bahwa hukum kedua itu, bagaimana rumusnya, masih ingat? Bagaimana hukum kedua Newton? F sama dengan waduh, gimana nih udah Kali A, Pak. M kali A. M kali A. Kaitannya dengan energi potensial. F sama dengan, jadi baru satu F sama dengan K kali delta X. Yang kedua F M kali A. Yang ketiga hubungannya dengan energi potensial. F sama dengan, coba ingat nggak? Aduh, gimana sih? Kalau nama pacarnya ingat ya, WA pacarnya, tapi kalau rumusnya udah lupa. Aduh, payah deh. Nah, itulah kelebihan WA itu, WA pacarnya sampai kapan pun ingat. Gitu. Kalau fisika sebentar aja udah lupa. Belum ada semester udah lupa. Ayo. Ayo. Gimana? F sama dengan min. Nah, turunan energi potensial, ya. Ya, turunan potensial terhadap jarak dalam ruang, ya, dp per dr, atau di dalam ruang, ya. Kalau dalam satu dimensi, dp per dx, dp per dy, dp per dz. Ya, jadi itu akan digunakan di sini. Contohnya gini. Ini ditarik ke kanan, yang sebelah kiri dari x, yang sebelah kanan dari y. Ya, jadi hati-hati di sini perubahannya yang mana terhadap yang mana gitu. Ini ditarik ke kanan, ya, ditarik ke kanan. Ya, buka sesuai dengan yang saya katakan tadi. Nah, ini. Ya. Kita ingat energi potensial gas, rumusnya adalah EP setengah K X kuadrat atau KY kuadrat, atau ya setengah K delta X kuadrat, atau setengah F kali Y bisa juga, atau F kali X bisa. Ya. Nah, kalau kita lihat yang tadi itu ditarik sebesar X dan sebesar Y. Kita lihat pegas yang pertama. Ya, pegas pertama ditarik sejauh X. Ya. Nah, yang ketiga ditarik sejauh sebesar Y. Ya, maka yang tengah akan mengalami perubahan X kurang Y. Sehingga energi potensialnya, ingat di sini di bahasa Inggris energi potensial itu P, ya, bukan EP. Ya, di sini energi potensial dinyatakan dengan P, bukan EP.
Sehingga energi potensialnya menjadi dari susunan ketiga pegas tersebut, untuk pegas pertama yang ditarik tadi sebesar X, maka hasilnya setengah Kx kuadrat. Untuk pegas yang kedua, karena di ujung tadi ditarik sebesar Y, maka yang di ujung ditambah setengah Ky kuadrat. Yang di tengah akan mengalami setengah Kx min Y kuadrat. Kemudian diuraikan nih. Pi sama dengan setengah Kx kuadrat ditambah setengah Kx kuadrat min. Nah, ini kuadratkan dulu ya. Jadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Baru kalikan ke dalam. Nah, gabungkan sehingga hasilnya yang X sama X, yang Y sama Y didapatkan yaitu K kali X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Itu setelah disederhanakan bentuk kuadrat yang di tengah yaitu setengah K kali X min Y kuadrat. Ingat persamaan kuadrat berarti X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Sederhanakan yang X gabung sama X, yang Y gabung sama dengan Y. Sehingga dihasilkan energi potensialnya sama dengan K kali X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Ya, kita ingat hukum kedua Newton tadi. Ya, hukum kedua Newton tadi. F sama dengan M kali A. Di mana A turunan kedua dari posisi. Sehingga ditulis yaitu turunan kedua percepatan X double aksen sama dengan percepatan sebenarnya itu turunan kedua posisi terhadap waktu. Ya. Nah, dari seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa gaya itu sama dengan turunan energi potensial terhadap ruang, ya, kalau dia dalam dimensi Y, dalam sebuah Y. Nah, ini karena tadi masing-masing dalam satu arah X dan Y, maka di situ sebenarnya terhadap X tadi terhadap yang pertama yaitu F turunan potensial terhadap X. Yang kedua F sama dengan turunan potensial terhadap Y. Ya, jadi sebenarnya yang tulis di sebelah kiri itu yang M kali X double aksen, M kali double aksen itu tidak lain sebenarnya M kali A dari hukum kedua Newton. Ya, dari hukum kedua Newton digabungkan dengan gaya sama dengan min turunan energi potensial. Ya, sehingga di situ menjadi M kali A itu X double tentu A percepatan sebenarnya sama dengan turunan dari energi potensial di atas yaitu P tadi sama dengan K kali X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Nah, diturunkan terhadap X ya. Dilakukan terhadap X maka yang Y 0. Hanya yang mengisi unsur X yang ada. Sehingga hasilnya min 2KX plus KY. Demikian pula untuk yang Y, M kali Y double aksen. Jadi turunan potensial terhadap Y. Min, ya ingat tanda min jangan lupa. Sama dengan K kali X min 2KY. Yang X-nya 0. Nah, dari situ bisa kita lihat di dalam getaran harmonis. Ya, kita lihat di dalam getaran harmonis percepatan itu Y X double aksen 12 persamaan 12 ya. Nah, kita tahu bahwa percepatan berbanding lurus dengan simpangan. Ya, percepatan berbanding lurus dengan simpangan sehingga terhadap percepatan terhadap X itu X double aksen sama dengan min omega kuadrat kali X. X itu simpangan. Demikian pula untuk yang Y double aksen atau percepatan Y sama dengan min omega kuadrat kali Y. Nah, setelah ketemu gitu, kita masukkan ke yang atas. Yang persamaan 12, 11. Kita ganti itu X double aksen dan Y double aksen. Sehingga didapatkan persamaan 12, 13. Ya, min M omega kuadrat X sama dengan min 2KX plus KY. Ya, min M omega kuadrat Y sama dengan KX min 2KY. Ya. Nah, sekarang yang X digabung dengan X, yang Y kita gabung dengan Y. Ya.
Yang X kita gabung dengan X, yang Y kita gabung dengan Y. Nah, kalian bisa lihat di situ, ya, akan dibentuk suatu matriks, ya, lambda kali XY sama dengan, nah ini matriks yang 2 min 1 min 1 2 diambil dari yang sebelah kanan. Min 2KX plus KY, KX min 2KY. Kenapa di situ menjadi plus 2? Karena min di kiri itu dibawa ke kanan. Min M omega kuadrat X sama dengan min 2KX plus KY sama saja dengan M omega kuadrat X sama dengan 2KX min KY. Demikian pula yang di bawahnya M omega kuadrat Y sama dengan KX plus KY, min KX plus KY. Nah, sehingga didapatkan yang bawah persamaan 12, 14. Nah, sekarang kita ingin mencari eigenvalue-nya. Ya, kita misalkan bahwa lambdanya di sana yaitu, nah ini, ya, yang di atas itu K-nya dikeluarkan semua. Ya, yang di atas persamaan 12, 13 bisa saya buat menjadi begini. Ya, M omega kuadrat per K kali X sama dengan KX, K-nya ke bawah yaitu 2X plus, jadi karena di minnya di kiri bawa ke kanan, jadi di situ 2X min Y. Nah, yang bawah juga gitu, M omega kuadrat per K kali Y sama dengan min X plus Y. Ya, kita misalkan bahwa M omega kuadrat K itu sama dengan lambda. Nah, karena kita ganti yang atas, sehingga kita dapatkan 12, 14. Lambda kali X per Y sama dengan 2 min 1, min 1, 2, diambil dari koefisien XY di atas, kali XY. Ya. Nah, setelah itu baru kita cari eigenvalue-nya. Ya, 2 min lambda, min 1, min 1, 2 min lambda. Jadi yang lambda itu yang dikurangkan yaitu yang hanya pada diagonal. Nah, setelah itu baru kita cari dari finalnya. Dari 2 min lambda kali 2 min lambda, min 1 kali min 1 plus 1 kali min jadi min 1. Jadi kebetulan angkanya sama, jadi 2 min lambda kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita cari eigenvalue-nya. Ya. Nah, ini eigenvalue-nya ketemu, yaitu 1 dan 3. Setelah itu, baru kita masukkan lagi setelah ketemu di sini alfanya ke yang kita misalkan tadi. Karena tadi kita misalkan lambda sama dengan M omega kuadrat per K. Ya. Nah, kita dapatkan dari 1 dan 3 kan ini. Lambda 1 dan 3, sehingga kita dapatkan omeganya. Jadi omega di sini bisa kita tulis apa? Jadi K kali lambda per M sama dengan omega kuadrat, sehingga omega sama dengan akar, ya, akar dikalikan ini lambda kali K per M. Ya, jadi dapatlah ini, yaitu K, kita ganti 1 dan 3, maka didapatkan bahwa frekuensi getaran yaitu yang pertama akar K per M, ya, yang kedua akar 3K per M, setelah kita masukkan tadi ke persamaan di atas. Nah, kalau kita ingin mencari eigenvektornya, kita masukkan tadi lambdanya 1 ke persamaan di atas, kita dapatkan nanti X1 dan X2, X1 dan Y-nya. Demikian pula kita masukkan alfa 3-nya, kita dapatkan eigenvektor yang kedua. Sehingga akhirnya kita dapatkan eigenvektor dari susunan pegas di atas. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan itu? Jadi intinya menggabungkan antara energi potensial pegas, hukum kedua Newton, hukum gaya terhadap energi potensial, kombinasi itu akhirnya kita bisa mendapatkan eigenvalue untuk mencari frekuensi getaran pegas. Ada pertanyaan silakan.
Ada pertanyaan silakan. Jadi saya ulangi, dalam mencari solusi ini ya kita menggunakan tadi energi potensial pegas. Setelah itu kita gunakan hubungan antara hukum kedua Newton yang merupakan gaya massa kali percepatan sama dengan juga samakan dengan turunan energi potensial terhadap posisi atau ruang. Ya, kombinasi itu kita membentuk suatu matriks. Ya, setelah itu kita misalkan lambdanya supaya karena sulit kalau kita biarkan di sana ini untuk karena masih dalam bentuk variabel m omega kuadrat k. Ya, setelah dapat eigenvalue kita masukkan kembali ke misalan kita ini, maka frekuensinya bisa kita dapatkan. Nah, itu langkah-langkahnya. Ada pertanyaan silakan. Ini ada Antika, ada Hairunisa, ada Raka Adit. Ini ada nggak di situ nih? Ditutup wajahnya nggak kelihatan. Ada pertanyaan silakan. Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Tidak sulit sebenarnya, tapi yang penting tadi intinya kalau mencari frekuensi getaran, kita mencari dulu energi potensialnya. Kita tulis hukum kedua Newton. Kita tulis gaya hubungannya terhadap energi potensial. Kombinasi itu. Kombinasi di sana, kita akan mendapatkan frekuensinya. Eigenvalue-nya dan eigenvektornya. Baik, itu tadi kalau dia ke kanan. Ya. Kedua ujung terikat. Hati-hati nanti kasusnya apakah ujungnya terikat atau dia bebas. Beda. Ya, sekarang kita lihat yang tergantung. Ya, yang tergantung. Ada 3K dan 4, ada 4M dan ada M. Ya, kita lihat di sini contohnya kalau dia tergantung tadi, kalau dia tadi mendatar, ya prinsipnya sama, prinsipnya sama. Nah ini, nah dalam hal ini hati-hati nih, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya energi kinetik dan energi potensial. Ya, kita lihat energi kinetik. Ingat rumusnya gimana energi kinetik? Energi kinetik rumusnya gimana? Ayo, energi kinetik rumusnya gimana? Setengah MV kuadrat. Nah, MV kuadrat. Nah, setengah MV kuadrat. MV kuadrat. Tadi energi potensial rumusnya gimana? MGH. Baik, kita lihat ya. Benda yang pertama masanya berapa yang atas? 4M. Yang kedua M. Yang di atas ditarik sejauh X. Yang kedua ditarik sejauh Y. Lihat yang di atas, betul? Iya, Pak. Ya, baik, kita lihat berarti energi potensialnya berapa? Energi potensialnya berapa? Kita ingat rumusnya energi kinetik adalah setengah M/P kuadrat. Ya. Nah, di mana P itu kecepatannya, kita tahu turunan posisi terhadap waktu atau P aksen. Itu ditulis di situ yaitu X aksen sama aja, Y aksen itu kecepatan. Ya, Y yang di atasnya itu titik, ya, X titik itu adalah kecepatan. Kalau 2 percepatan. Ya, jadi karena masanya 4, baris setengah 4 mx kuadrat. Ya. Ditambah sebenarnya adalah setengah m, karena 2 y titik kuadrat. Nah, dikeluarkan setengah m-nya. Sehingga energi kinetiknya menjadi setengah m
4x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat. Ya, jadi tadi kalau ditulis secara keseluruhan, masing-masing tadi adalah setengah. Ya, kali masanya 4M x aksen kuadrat ditambah setengah M y aksen kuadrat. Nah, energi potensialnya untuk sistem ini, ya, karena di bawahnya tidak ada lagi pegas, sehingga energi potensialnya menjadi setengah K delta X kuadrat atau K kali Y kuadrat atau K kali X kuadrat. Kita masing-masing lihat dulu untuk kasus yang pertama. Ya. Kita lihat konstanta yang pertama itu 3K. Ya, sehingga P-nya menjadi setengah 3K X kuadrat plus, nah ini yang di bawah itu karena cuma K, berarti setengah K X min Y kuadrat. Disederhanakan sehingga menjadi setengah K 4X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Ya. Sudah? Sampai situ sudah? Nah, ini sebenarnya saya harus kembali dulu ke depannya. Saya harus kembali ke depan ke persamaan kanonik namanya, persamaan yang akibat daripada diagonalisasi. Ya, akibat diagonalisasi sehingga untuk yang energi kinetik bisa saya buat matriknya, ya, 401. 00 itu yang hanya, kan dia cuma ada yaitu setengah M 4X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat. Ya, jadi yang diambil untuk matrik energi kinetik itu cuma 4001. Untuk yang energi potensial, nah ini persamaan kanonik sebenarnya kanonik. Jadi nanti kenapa munculnya 4-1-1 itu dari H-2H, ya 2H itu yang 2X, Y itu di situ ada 2H sebenarnya, sehingga hanya mendapat -1 dan -1. Nah, 1 yang di bawah di P itu adalah dari Y kuadrat itu. Ya. Nah, ada di dalam diagonalisasi itu kalau inverse dari energi kinetik kali P, ya, inverse dari situ, ya, kita kalikan, maka akan didapat suatu matriks baru. Nah, dari matriks baru itu, ya, kita misalkan di situ yaitu lambdanya sama dengan M omega kuadrat per K. Nah, dari rumus yang tadi di atas, ya, jadi kita misalkan tadi Fm kali A atau untuk terhadap X, M kali X double aksen sama dengan turunan min potensial terhadap X. Kemudian M kali Y double aksen sama dengan turunan potensial terhadap Y. Ya. Nah, dapatkan nanti lambdanya yaitu M omega kuadrat per K. Setelah itu kita cari eigenvalue-nya dari matriks 1 min lambda min seperempat min 1 min lambda. Ya, di situ akan kita dapatkan eigenvalue-nya. Setelah itu, ya, kita kembalikan ke lambda sama dengan M omega kuadrat per K. Kita dapatkan bahwa omega sama dengan lambda kali K per M, akar, ya, akar. Omega sama dengan akar K kali lambda per M. Masukkan eigenvalue-nya, sehingga nanti akan ketemu omeganya untuk masing-masing eigenvalue.
Nah, ini akan saya ulangi lagi nanti yang kedua, tapi pahami dulu yang tadi, yang susunan tugas yang tadi, karena saya harus kembali dulu ke diagonalisasi untuk memperjelas yang nomor 2 ini. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan mengenai susunan pegas yang satu tadi terikat di ujungnya, yang satu bebas. Ya, sebenarnya tidak sulit kalau kalian pahami tadi. Ya, yang pertama tadi cari inersi potensial, yang kedua gunakan hukum Newton Fm kali A, kemudian kita hubungkan dengan gerak harmonik, percepatannya tadi sama dengan omega kuadrat kali simpangan, min ya minus, demikian untuk X, demikian untuk Y, min omega kuadrat kali Y terhadap X, percepatannya, min omega kuadrat kali X. Kombinasi di situ, nah, kita dapat matrik, kita cari eigen value-nya, kita misalkan dari lambdanya karena ada variabel, setelah ketemu eigen value, baru balikkan lagi, ketemu dia frekuensinya. Nah itu, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. TKR Rani Maharani, Antika, Kopipah. Wah, Kopipah Hindar Parawansa ya, Gubernur Jawa Timur ya. Ada pertanyaan silakan. Saya lupa PJ-nya siapa namanya nih? Irsya, Pak. Hah? Irsya, Pak. Oh, Irsa. Irsa, ada yang bertanya? Irsa, silakan. Sebelum saya kasih soal. Karena saya tidak mau ngebut, ya lebih baik paham, baru lanjut gitu. Ada pertanyaan silakan. Belum ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, ini saya ngasih soal, kerjakan dulu. Nanti hari Jumat baru saya salurkan lagi. Jadi kalau tadi dimasukkan lagi di sana, akan kita dapatkan buktinya sama. Nah, ini silakan pilih 2 soal, terutama yang mendatar tadi. Ya, cuma saya ganti masanya saja dengan K-nya. Boleh, pokoknya genap ganjil boleh. Boleh 14 dengan 15, boleh 16 dengan 17, boleh 18 dengan 19. Silakan pilih yang genap ganjil. Ya, jelas genap dan ganjil. Mungkin saya keluarkan nanti, nah kalian nggak tahu yang mana saya keluarkan, saya tidak tahu ya. Tipenya seperti ini juga. Ya, tipenya seperti ini juga. Ya, tolong pilih 2 soal dari itu. Mungkin tolong difoto ya, nanti sembari share ke Irsa ya, Irsa. Kalau nggak salah belum ada. Belum ada di PowerPoint yang dulu. Ya, silakan. Sebenarnya ada yang sudah saya terjemahkan, cuma saya kembali buru-buru. Saya bikin PowerPoint-nya karena saya di kampung jadi sulit. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dicoba. Saya share ke Irsa ininya PowerPoint-nya. Untuk ngecek foto dulu soalnya. Foto dulu soalnya sehingga nanti tidak terganggu saya. Ya, foto dulu soalnya sehingga tidak nunggu email dari saya. Walaupun nanti saya langsung email ini. Ada pertanyaan silakan sebelum saya akhiri ada? Ada? Ini sudah sore, ada pertanyaan? Silakan. Any question? Ada pertanyaan? Silakan. Itu Pak, Khairunisa mau bertanya. Ya, silakan. Silakan, hanya apa Khairunisa? Saya mau bertanya, Pak, yang tadi bagian V. Yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Oh, yang kedua ya. Yang udah ada pegasnya udah ada 2, Pak. Ini. Nah, iya itu, Pak. Nah, saya kan V yang diubah jadi matriks itu dari V yang atasnya tuh, Pak. Tapi saya masih bingung kenapa dia tiba-tiba ada -1, -1, 1. Oh, jadi gini, ini sebenarnya ada namanya, saya tunjukkan dulu ya, tapi saya keluar dulu ya. Ini jangan dulu, ini belum, nanti saya akan sempurnakan lagi hari Jumat. Ya, ini dari mana datanya? Ya, bukan sekarang, tapi coba dulu yang ini tadi, ini aja dulu.
Ini dari mana datangnya kalian belum tahu. Ini namanya dari persamaan konik di atas. Saya belum uraikan persamaan koniknya. Ya. Nah, jadi ada sebenarnya kalau saya share lagi. Oh, bukan ini. Bukan ini. X kuadrat min 2X min 2H XY BY kuadrat sama dengan K. Ya, jadi ini aplikasi dari diagonalisasi ya, dalam hal menentukan suatu persamaan apakah elips parabola, yaitu central conic section ya, central conic section. Nah, jadi dari 2H tadi bisa kita dapatkan H-nya dalam hal membentuk tadi yang P itu. Ya. Yaitu AH ini yang ini. Bisa dilihat ininya? Bisa, Pak. Nah, ini kan X kali XY kali matriks AH HB. Nah, H-nya itu tadi dapat dari koefisien ini. 2H XY dari XY-nya ini. Tadi karena di situ kan 2, sehingga dibagi 2, nah 2H sama dengan 2, sehingga hanya 1. Makanya tadi muncul hanya 1 di situ. Ya. Nah, ini muncul dari sini. Ya, munculnya dari sini tadi. Nah, ini saya tulis munculnya dari sini. Untuk mendapatkan dari mana asalnya. Nah, ini. Nah, ini. Ya, persamaannya ini bisa didapat hanya itu dari sini. Tadi kalau kalian lihat di atas, ya ini persamaannya AX kuadrat plus 2H XY plus BY kuadrat sama dengan K. Nah, kalian lihat di sini A-nya berapa? Nah, dari sini. Ya. A-nya bisa dilihat di sini. Ya. Ya, ada 4 ya. 4 koefisien dari kuadrat kan. Ini AH, HB kan? Nah, kalian bisa lihat di sana. A-nya koefisien dari X kuadrat. X kuadrat koefisiennya berapa? 4. Plus 2H XY. Nah, 2H XY. Ya, jadi di sini berarti hasilnya hanya adalah min 1. Itu. Kemudian di sini B-nya koefisien dari Y kuadrat. B-nya 1. Sehingga makanya muncul hasilnya 4 min 1 min 1, 1. Berasal dari rumus ini. Itu. Paham? Yang nanya tadi paham? Paham, Pak. Baik. Jadi nanti kalian bentuk dulu seperti ini, akan kelihatan koefisien X kuadratnya berapa, XY-nya berapa, Y kuadratnya berapa, sehingga kalian bisa membentuk matriks dari P tadi. Itu. Ini tadi saya karena buru-buru, ya saya tidak tunjukkan. Sebenarnya ini terkait dengan yang di atas dalam penerapan diagonalisasi. Ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Bagus pertanyaan, silakan. Ada berarti memperhatikan, kalau nggak memperhatikan ya nggak tahu. Ya, ada pertanyaan silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, silakan dicoba soal ini. Akan saya ambil ke PJ-nya yang tadi ini. Ini 2 soal, yang genap dan ganjil. Silakan mau yang mana silakan. Saya tidak memaksa, silakan dicoba sendiri untuk benar-benar memahami penerapan eigenvalue di mekanika. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai ketemu hari Jumat. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan silakan.
Ada? Sudah cukup jelas, Pak. Baik, sudah jelas ya. Baik, kalau tidak ada, baik jaga kesehatan. Nanti saya share ke Irsa materi ini. Silakan nanti dicoba. Saya Iri, jaga kesehatan. Sampai ketemu hari Jumat dalam keadaan sehat. Selamat sore.